Nevertheless, episode 1. Terlihat seorang perempuan sedang memegang bunga. Dia adalah Yunabi. Yunabi ternyata pergi ke tempat pergelaran pameran yang diadakan pacarnya. Dia kaget melihat patung hasil karya pacarnya itu. Ternyata patung yang dibuat itu adalah patung Yunabi secara erotis. Semua pengunjung melihat Yunabi karena Yunabi dipanggil oleh pacarnya itu, dan semua tahu kalau patung itu adalah dirinya. Pacarnya menghampiri Yunabi dan berkata, "Kenapa kamu kecewa? Seharusnya kamu bangga saya jadikan objek." Yunabi sangat putus asa melihat perkataan pacarnya itu, karena dia pikir pacarnya itu tulus kepadanya. Ternyata hanya menjadikan dia objek belaka. Tiba-tiba seseorang perempuan memanggil Yunabi dan memberitahu bahwa pacarnya sedang bersama seseorang perempuan. Yunabi penasaran dan ingin melihatnya sendiri. Ternyata dia melihat pacarnya sedang bercengkrama dan berciuman bersama cewek lain. Setelah melihat kejadian itu, Yunabi mengajak pacarnya untuk ketemuan. Pacarnya mengatakan banyak hal, tapi Yunabi tak mau mendengarkan. Dia hanya mengumpat kepada pacarnya bahwa dia itu sangat brengsek. Tapi pacarnya terus tidak mengerti apa maksud Yunabi, dan dia langsung memutuskan hubungan dengan pacarnya yang brengsek itu. Setelah putus dengan pacarnya, Yunabi sangat senang dan dia gembira saat pergi ke studio. Dia selalu menyapa semua orang yang ia temui di jalan. Dia sedang menggibah bersama teman-temannya tentang seorang laki-laki, tapi Yunabi sangat tidak tertarik karena dia punya masa lalu kelam dengan pacar lalunya. Teman Yunabi mengatakan bahwa dia terlalu baik kepada semua laki-laki, akhirnya dimanfaatkan oleh laki-laki itu. Yunabi pergi ke suatu bar, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendekatinya dan menyapanya. Yunabi tidak kenal, tapi laki-laki itu memanggil Yunabi dengan sebutan sorry. Ternyata dia salah orang. Laki-laki itu punya tato kupu-kupu di lehernya. Yunabi sangat tertarik pada pandangan pertama kepada laki-laki itu. Laki-laki misterius itu kembali menghampiri Yunabi dan menyapanya kembali. Meskipun dia bukan orang yang ia cari, menurut dia tidak ada alasan untuk menemui Yunabi. Yunabi keceplosan menceritakan tentang laki-laki brengseknya. Akhirnya laki-laki misterius itu tahu kalau Yunabi baru saja putus dengan pacarnya. Akhirnya dia memanfaatkan kegalauan Yunabi dan menghiburnya. Yunabi juga sedikit cerita tentang keluarganya. Lelaki misterius itu mendengarkan dengan seksama cerita Yunabi dan menggambar kupu-kupu di lengan kiri Yunabi. Dia mendengarkan Yunabi dengan baik sampai membuat Yunabi terkesan kepada pria misterius ini. Saat Yunabi sedang menemani pria ini merokok, tiba-tiba seorang perempuan meminta rokok kepada pria misterius ini. Rokok itu tinggal satu dan Yunabi langsung mengambilnya, pura-pura rokok itu untuknya. Padahal Yunabi tidak merokok. Saat tahu Yunabi mengambil rokok, pria misterius ini menyalakan pematinya. Tapi Yunabi tak bisa merokok. Dia mendekati Yunabi dan ingin menciumnya, tetapi Yunabi menolak dan pura-pura ingin pergi ke toilet. Setelah kembali dari toilet, Yunabi mendapati pria itu sedang bertelepon dengan pacarnya. Keesokan harinya, dia menceritakan tentang pria misterius itu kepada teman-temannya yang ada di studio. Temannya itu menyuruh Yunabi masuk untuk interview tentang pertukaran pelajar yang akan diadakan sebentar lagi. Dia masuk bersama Sol. Sol itu adalah teman seangkatan dia. Untuk
Untuk persiapan tukar pelajar, di sini Yunabi dibanding-bandingkan dengan Sol karena prestasi Yunabi jauh lebih jelek dibandingkan dengan Sol karena prestasi Sol yang sangat bagus daripada Yunabi. Dosen selalu pilih kasih kepada Yunabi. Keadaan ini membuat Sol sangat canggung dan tidak enak hati. Dia langsung meminta maaf kepada Yunabi, tetapi Yunabi tak mempermasalahkan masalah itu. Temannya mengajak Yunabi untuk pergi minum bersama junior-junior. Wah, tiba-tiba pria misterius itu satu kampus sama Yunabi, tapi Yunabi tak menyadari itu. Pria itu ada di sekeliling Yunabi selama ini. Padahal selama ini Yunabi selalu mencari tahu tentang keberadaan pria ini. Ternyata pria misterius ini adalah junior Yunabi. Dia ikut kumpul di pertemuan minum-minum bersama para senior. Kali ini Yunabi mengikuti dan akhirnya bertemu dengan pria misterius yang selama ini ia ingin jumpai. Yunabi akhirnya dipertemukan dan diperkenalkan kepada para junior-junior yang selama ini tidak pernah ia temui. Yunabi pura-pura tidak kenal kepada pria misterius ini. Dia adalah Juyeon, junior Yunabi selama ini. Dan mereka membuat game, tetapi Yunabi terus memperhatikan Juyeon. Dia terus tersenyum dan memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Yunabi yang membuat Yunabi penasaran dan ingin mengenal Juyeon. Yunabi meninggalkan mereka semua karena sangat kesal melihat Juyeon tidak perhatian hanya kepadanya. Kepada pelayan pun dia sangat perhatian dan memberikan senyuman hangat kepada semua orang. Akhirnya Juyeon memberikan Yunabi es krim untuk menghiburnya dan membelikan untuk semua teman-temannya. Yunabi meminta Juyeon melupakan kejadian satu malam saat ia ketemu Yunabi. Teman-teman Yunabi senang karena dia cepat akrab bersama Juyeon dan teman-teman yang lain. Saat teman-teman yang lain pergi dan pulang ke rumah masing-masing, Juyeon dan Yunabi juga saling berpisah di tempat itu juga. Sesampainya di rumah, Yunabi sangat senang karena Yunabi dimasukkan grup yang ada Juyeonnya. Juyeon pun pulang ke rumahnya. Rumahnya gelap tanpa seseorang ada di dalamnya. Dia seperti bad boy dan mendapat telepon agar dia menemui orang yang ada di panggilan teleponnya. Yunabi tak bisa tidur karena ingin mendapat chat dari Juyeon, tetapi tidak sama sekali. Keesokan harinya di studio, Yunabi sangat gusar. Dia mengajak teman-temannya untuk merokok, tidak ada yang mau. Padahal itu alasan dia ingin melihat Juyeon. Dia terus mencari di sekeliling kampus dan studionya, tapi tak mendapati Juyeon sama sekali. Temannya sangat peka sekali. Bagaimana dia tahu bahwa Yunabi sedang memperhatikan Juyeon? Saat senior Yunabi ketinggalan barang, Yunabi menawarkan tenaganya untuk mengambil barang tersebut. Itu adalah alasan dia untuk mencari Juyeon di sekeliling studio ataupun kampus. Saat mendapati Juyeon, dia tahu Juyeon terlalu baik kepada semua orang, tidak hanya kepada Yunabi saja. Saat tahu Yunabi kesal, Juyeon langsung menghampiri Yunabi di kelas. Dia memperhatikan Yunabi dan terus menatapnya. Yunabi mengoleskan cat air ke pipinya dan Juyeon pun ingin membalas. Tiba-tiba teman di kelasnya mengetahui keakraban Yunabi bersama Juyeon. Juyeon menemani Yunabi untuk lembur. Yunabi terus mengerjakan patung karyanya dan Juyeon pun menggambar Yunabi di kertas lukisan buku Yunabi. Setelah pulang dari lembur mengerjakan tugasnya, dia pergi ke taman berdua. Mereka saling berdekatan duduk di sepanjang taman itu dan terus bercerita satu sama lain. Yunabi menceritakan bahwa ingin tukar pelajar karena dia ingin kabur.
Yunabi sangat penasaran kenapa Juyeon sangat suka sekali dengan kupu-kupu. Sampai pemantik koreknya ada logo kupu-kupunya. Yunabi penasaran juga dengan peliharaan milik Juyeon yang ditunjukkan kepada teman perempuannya. Ternyata yang ada di HP-nya bukan di rumahnya. Juyeon sempat salah pikir bahwa dia ingin pergi ke rumah Juyeon. Pandangan dan perkataan Juyeon sangat membuat Yunabi selalu nyaman dan terpesona kepada Juyeon. Juyeon untuk pertama kalinya atau kedua kalinya ingin mencium Yunabi dan Yunabi menolaknya, tapi dia terus mencoba dan akhirnya Yunabi tak menolak ciuman dari Juyeon. Dia berciuman dengan Yunabi.